Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah yang memuat edukasi reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan juga remaja. PP ini pun menuai kontroversi karena dianggap melegalisasi seks bebas di kalangan remaja. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. PP yang diteken pada 26 Juli 2024 ini mengatur ketentuan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1-nya menyebut bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di ayat 4-nya berbunyi, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang diteken Jokowi ini pun menuai kontroversi, terutama soal penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Banyak yang khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Dan remaja. Pada pasal 103 ayat 1-nya menyebut bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Di ayat 4-nya berbunyi, pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. PP yang diteken Jokowi ini pun menuai kontroversi, terutama soal penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Banyak yang khawatir aturan ini akan dianggap sebagai bentuk dukungan hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait polemik terkait dengan kontrasepsi, kita akan terhubung dengan juru bicara Kemenkes RI Muhammad Syahril. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahril. Selamat siang Pak Syahril. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya. Salam sehat. Terima kasih Pak Syahril sudah bergabung bersama kami di iNews Siang Pak. Ini kita saat ini ada polemik nih Pak terkait dengan aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja ini Pak. Lalu bagaimana sebenarnya aturannya akan seperti apa dan penerapannya di lapangan nanti seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih ya. Ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan penjelasan ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 sudah kita sahkan tahun 2023 yang lalu, dan sekarang ada turunan yang disebut dengan peraturan pemerintah ya, nomor 28 tahun 2024. Nah, di dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 103 ayat 4 memang mengatur tentang kontrasepsi. Ini maksudnya adalah dalam PP 28 itu dimaksudkan agar pemerintah memberikan upaya-upaya penguatan terhadap transformasi kesehatan khususnya di preventif dan promotif ya, atau promotif dan preventif. Kita tahu bahwa saat ini bangsa kita sangat besar biaya di dalam hal kuratif ya, jadi bukan di preventif dan promotif.
Nah, PP nomor 28 tahun 2024 ini sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan itu mengatur bagaimana kita melakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Nah, salah satu di pasal 103 itu membahas tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, kenapa reproduksi ini menjadi penting? Karena kita saat ini kan menyiapkan generasi masa depan, di mana generasi emas ini harus kita siapkan sedini mungkin. Nah, dengan penyiapan ini, maka upaya-upaya promotif, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja, ini sangat diperlukan agar mereka menyiapkan bagaimana sebagai calon ibu di kemudian hari. Ya. Nah, dengan kontroversi yang saat ini, yang ada yang berpendapat kita memberikan kebebasan atau membagikan alat kontrasepsi kepada remaja, itu bukan ya, bukan begitu. Tapi kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada remaja-remaja ini untuk mempersiapkan reproduksi yang baik termasuk kehamilannya nanti. Nah, alat kontrasepsi itu diperuntukkan hanya bagi remaja yang sudah menikah, ya. Jadi tidak dibagi-bagikan seperti membagikan di sekolah, kemudian di pesantren dan sebagainya. Jadi ini mohon dipahami sebagai bagian dari bagaimana kita mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, artinya kami konfirmasi kembali bahwa ini nanti alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah, bukan Ya, dibagi-bagikan kepada sekolah-sekolah SMA maupun pondok pesantren, begitu. Jadi, ya Pak ya? Ya, usia remaja tadi yang belum menikah itu kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, bagaimana melakukan suatu kesiapan edukasi promosi kepada remaja-remaja yang di usia sekolah ini agar mempersiapkan sebagai calon ibu yang jauh lebih baik untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Ya, Pak, kalau untuk pemberian pendidikan seksual kepada remaja ini di SMA ini nanti akan seperti apa, Pak? Karena kami juga mendapat informasi bahwa ini masuk dalam bahan ajar ya, Pak? Ya, jadi kita akan, ya, betul. Jadi bahan ajar ya. Kerjasama dengan Dignas, kemudian dengan Kementerian Agama, bagaimana kita bersama-sama memberikan edukasi, informasi maupun promosi dan preventif agar kesehatan reproduksi remaja putri ini dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, tentu saja pengenalan alat kontrasepsi juga diberikan dengan maksud mereka juga mempersiapkan bagaimana mengatur kehamilan di kemudian hari, kemudian juga bisa untuk menunda kehamilan apabila memang ada kasus-kasus mungkin masalah kesehatan atau masalah ekonomi yang tidak serta-merta orang meningkatkannya langsung hamil gitu atau mempunyai anak. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Syahril atas informasinya pada hari ini. Ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahril.